Setiap hubungan memang tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya harus menghadapi kenyataan pahit saat menjalaninya, seperti tidak adanya restu orang tua. Ya, hal itulah yang kini dirasakan Fuji, adik ipar almarhumah Vanessa Angel, atas hubungannya dengan Torik Halilintar yang hingga kini dikabarkan belum mendapatkan restu dari keluarga Gen Halilintar. Mengingat Fuji sempat mengungkapkan fakta bahwa dirinya minder dengan keluarga Gen Halilintar. Lantas seperti apa Haji Faisal meminta sang anak agar jangan minder? Dan seperti apa reaksi Haji Faisal ketika melihat sikap Fuji yang kini semakin cuek dan juga terkesan bodoh amat jika dirinya tidak bisa bertemu dengan keluarga Gen Halilintar, serta respon ibunda Fuji soal calon mantu yang diutarakan oleh Gen Halilintar. Ayah mana yang tidak melindungi anaknya ketika banyak orang yang ikut campur mengenai urusan asmara sang anak yang tidak mendapat restu? Mengingat tidak sedikit warganet yang bertanya-tanya soal nasib hubungan asmara Fuji dan Torik. Lalu, bagaimana Haji Faisal yang secara tegas meminta kepada berbagai pihak agar jangan ikut campur urusan asmara anak perempuan satu-satunya itu supaya psikis Fuji pun tidak terganggu? Dan bagaimana pula Ashanti sebagai besan dari Gen Halilintar yang memberikan respon mengenai syarat calon mantu untuk anak-anak keluarga Gen Halilintar yang sempat menggemparkan jagat media sosial itu. Serta seperti apa pula Ashanti yang menceritakan pengalamannya saat Atta Halilintar kala itu akan menjadi calon mantunya dengan melihat sisi baiknya Atta. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Fuji dan Torik Halilintar selalu jadi sorotan publik. Pasangan muda ini tengah dimabuk cinta. Bahkan saking cintanya, di mana ada Fuji, pasti di situ ada Torik. Namun, di tengah benih-benih cinta yang semakin bermekaran, halangan pun justru menyambangi perjalanan cinta mereka, di mana hingga kini Fuji dikabarkan belum juga bertemu dengan orang tua Torik. Seolah tidak mau ambil pusing atas dirinya yang dikabarkan tidak direstui oleh keluarga Gen Halilintar. Kini, Fuji pun juga memilih untuk bersikap bodoh amat. Meski sempat berucap bahwa dirinya begitu minder dengan keluarga Gen Halilintar yang dikenal tajir, di mana untuk berkeliling dunia pun sangatlah mudah bagi mereka. Tentu apa yang terjadi dengan Fuji menjadi perhatian bagi orang tuanya, yakni Haji Faisal. Mendengar putrinya dikabarkan minder meski terkesan bodoh amat untuk perihal urusannya dengan keluarga Gen Halilintar. Lantas seperti apa ketegasan Haji Faisal kepada Fuji? Kalau bagi saya rasa saya baru mendengar itu. Sebenarnya nggak perlu anak saya itu minder. Sebab apa yang berjalan sepertinya tidak ada yang alasan bagi dia anak saya itu untuk minder. Kalau mungkin belum ketemu sama saya, kalau dia lemparkan kata-kata itu pada saya, tidak perlu kamu minder. Apa yang perlu kamu minderkan? Kenapa kamu minder? Ya. Kamu sudah di jalur yang benar, ya, sudah jalur yang benar dan sudah di langkah yang tepat. Soal bagaimana orang, dan itulah karakter orang, itulah kepribadian orang. Ngapain kita minder kepada orang? Tidak perlulah untuk apa? Ya kalau saya untuk apa? Ya. Itu juga anak saya Puji juga nggak perlu. Ngapain? Kalau kita kan pihak perempuan, jadi sebenarnya yang menentukan itu kita, bukan orang lain, bukan pihak lain.
Kalau orang nggak tanggap, kalau keluarga pacar nggak tanggap, segala macam, itu urusan dia. Itulah pribadinya. Kita mau ngomong apa? Tak hanya memberikan nasihat agar tidak minder dengan keluarga Gen Halilintar, pernyataan selanjutnya dari Fuji yang kini sudah acuh tidak acuh jika hingga saat ini Fuji belum bertemu dengan keluarga Gen Halilintar. Mendengar hal tersebut, Haji Faisal selaku ayah Fuji memberikan tanggapannya. Lalu seperti apa respon Haji Faisal akan pernyataan putri tercintanya itu? Itu santai banget sih. Tepuk tangan itu. Itu saya setuju. Sifat anak-anak saya itu setuju. Karena kita selaku orang tua ya, kalau saya ya, anak saya pacaran pemain dengan seseorang. Karena banyak komentar-komentar begini, saya akan tanggap saya. Karena saya akan menjaga agar suatu bibit-bibit yang tidak baik untuk ke depan jangan tumbuh. Andai kata nanti anak kita memang terjadi sesuatu yang serius dengan seseorang, dengan anak orang, ya. Tentu kita harus menjaga agar bibit-bibit yang tidak baik ini jangan sampai tumbuh. Nah kalau seorang orang tua tidak tanggap, nah ini memang sekarang kecil ya, tapi itu bisa melebar kemana-mana. Kalau orang lain tidak tanggap itu urusan mereka, kan itu urusan dia. Jadi anak saya mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu bagi saya sudah tepat, tidak ada masalah. Seolah menyindir pernyataan Haji Faisal yang memberikan semangat Fuji agar sang anak jangan terlalu minder ketika berurusan dengan keluarga Gen Halilintar. Ibunda Thorik Lenggogeni Faruk baru-baru ini justru menggegerkan warganet. Ya, dalam video yang kini viral di media sosial, secara terang-terangan Ibunda Thorik pun juga menyebutkan 4 kriteria calon menantunya yang pantas dan juga layak. Seperti halnya mapan, mempunyai performa yang bagus, soleh dan soleha, hingga track record yang baik. Melihat hal itu, sontak netizen pun juga menghubung-hubungkan dengan sosok Fuji kekasih Thorik yang seolah jauh dari kriteria calon mantu yang diutarakan Ibunda Atta dan Thorik Halilintar itu. Lantas, bagaimana respon Dewi Zuriati ketika mendengar kriteria calon mantu untuk anak-anak keluarga Gen Halilintar yang viral tersebut? Dan benarkah pula karena kriteria itulah membuat Dewi pun perlahan-lahan menarik anaknya untuk mundur? Yang penting mereka tuh berdua damai, ya tentram dan bahagia, itu aja. Nggak ada yang perlu terlalu kita banyak syarat begini begitu, bagi saya sih enggak. Ngapain anak saya minta izin? Itu bukan anak saya yang mau nyodor-nyodorkan dirinya. Oh ya begini. Tapi si Thorik itu sendiri yang menempel, yang apa ke anak saya. Rasanya anak saya ada seseorang yang mencintai dia, yang menyayangi dia, yang menyukai dia. Dia terima. Itu belum penting banget, anak kita kan masih pacaran. Nggak perlulah kita bahas-bahas seperti itu banget. Kalau seandainya kita pengen berlanjut ke jenjangnya mungkin. Kalau ini kan belumlah melibatkan keluarga. Anak kita masih pacaran, biarinlah dia di dunianya dulu, menikmati masa mudanya. Rencana ketemu kapan nggak? Ketemu apa? Ketemu sama orang tuanya Thorik kemarin nggak ketemu. Insya Allah. Kapan Tuhan mengizinkan? Belum ada kesempatan kali keluar. Ya, by handphone aja dan sering chattingan di grup. Kenapa jarang ketemu kan? Mungkin sama Amin Ubi? Apa jadwalnya yang padat atau seperti apa? Kayaknya ya, karena kan mereka jauh, sempat jauh banget kan dia. Ya udah nggak apa-apa, mungkin sibuk. Tapi kapan ada rencana? Lalu bagaimana pula Haji Faisal yang secara tegas meminta kepada berbagai pihak agar jangan ikut campur urusan asmara anak perempuan satu-satunya itu agar psikis Fuji tidak terganggu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya.
Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah berbagai sorotan tajam terkait belum dikenalkannya dengan keluarga Gen Halilintar, Fuji dan Thorik Halilintar justru saling menguatkan satu sama lain dan bahkan semakin bucin. Di mana terlihat dari seringnya Fuji dan Thorik berbagi kemesraan lewat media sosial. Bahkan melihat gaya pacaran Fuji dan Thorik yang dinilai selalu positif, Haji Faisal pun selalu mensupport hubungan asmara anaknya itu dengan Thorik yang tidak lain putra kedua dari pasangan Anovial Asmit dan Lenggogeni Faruk. Meski begitu, melihat banyaknya isu miring yang hadir dalam perjalanan asmara Fuji dan Thorik, Haji Faisal pun menegaskan agar jangan ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan asmara Fuji dan Thorik. Alangkah baiknya ya, semuanya itu klop. Tapi kalau tidak, baik juga sebenarnya. Kenapa saya katakan baik juga? Nggak ada lagi orang mencampur, nggak ada orang mengatur, nggak ada orang katakanlah mengatur-ngatur apa istilahnya ya, terlalu iya ikut campur. Bagus, karena pihak ketiga sangat berbahaya. Saya nggak seperti itu. Soalnya dari awal kan saya sudah sampaikan. Bagi saya intinya, kalau seandainya seseorang menyukai anak saya, mencintai anak saya, kalau dia tulus dan anak saya mencintai dan menyukai, semuanya itu dia lakukan dengan tulus, kemudian masa depannya menurut perkiraan saya masa depannya akan baik. Dia akan hidup damai, tentram dan bahagia, tidak ada yang mengatur-ngatur. Hubungan mereka saya sejauh ini mensupport. Karena saya juga, ingat ya, saya inginnya hubungan ini memang klop, seluruh keluarga klop, dukung. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, memang kalau mereka sanggup untuk hidup berdua, hidup ini lebih baik tidak dicampuri oleh pihak ketiga. Ya, sama si Thorik sih biasa aja, namanya orang pacaran kan. Ya kalau menurut mama sih masih di batas wajar. Cuman mungkin kalau netizen mengaitkan dia bucin segala macam itu kan karena dia itu banyak terlibat suatu pekerjaan yang sama. Ya, kisah cinta antara Thorik Halilintar dan Fuji memang selalu menarik untuk dibahas. Momen kebersamaan yang penuh kebucinan selalu berhasil membuat warganet pun terbawa perasaan alias baper. Hingga tidak sedikit pula warganet yang mendoakan keduanya agar berjodoh hingga ke jenjang lebih serius lagi. Dan melihat sang anak ini tengah dimabuk cinta di tengah namanya yang kini melambung tinggi dan menjadi sorotan. Lantas, apakah Haji Faisal pun menjadi sosok orang tua yang selalu ikut campur dalam hal percintaan sang anak? Dan benarkah meski tidak ingin ikut campur dalam kisah asmara Fuji, Haji Faisal pun tetap selalu mengawasi anak gadisnya itu lantaran ada sedikit kekhawatiran ketika Fuji tengah berduaan dengan Thorik di luar rumah. Kalau tentang asmara sih enggak bercerita jauh, lebih bercerita dia ke mamanya. Kalau tentang capek, ya capek. Ada capek, sibuknya kan siang malam kan, kadang siang sehari full, malam kadang pulang udah terlalu malam, ya diantar oleh ya sudah, memang dia pernah bercerita. Tapi kalau untuk masalah-masalah asmaranya enggak. Saya juga nggak mau menanyakan terlalu jauh lah, saya ikut campur di dalam masalah asmaranya kurang tepat. Ya pastilah, karena namanya anak ya saya paham. Karena saya juga nggak ingin ada berita-berita yang tidak tepat. Ya berita-berita yang tidak tepat, tidak ada yang yang mengklarifikasi. Sehingga saya memang pantau. Pastilah saya khawatir tetap, makanya justru karena itu makanya selalu kemana dia pergi selalu harus ada yang mendampingi. Ya, asistennya atau manajernya atau fotografernya harus ada mendampingi. Saya tidak pernah sejauh ini membebaskan dia untuk pergi sendiri atau berdua dengan pacarnya kemanapun. Dan seperti apa pula Ashanti sebagai besan dari Gen Halilintar yang memberikan respon mengenai syarat calon mantu untuk anak-anak dari Gen Halilintar yang sempat menggemparkan jagat media sosial itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens.
Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Threw my virtues to the ground. Kisah cinta Fuji dan Torik Halilintar pada akhirnya dibanding-bandingkan dengan kisah cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang seolah tidak ada hambatan untuk mendapat restu dari Gen Halilintar. Bagaimana tidak? Entah Aurel yang termasuk dalam kriteria calon mantu yang diharapkan oleh keluarga Gen Halilintar, nyatanya Atta pun juga sukses mempersunting Aurel hingga kebahagiaan pun semakin pecah kalau orang tua Atta mendapatkan cucu pertama dan kesayangan yaitu baby Amina. Melihat kisah asmara Fuji dan Torik yang masih terombang-ambing seperti ombak di lautan hingga dibanding-bandingkan dengan Atta dan Aurel, lantas seperti apa tanggapan Ashanty selaku besan Gen Halilintar? Dan seperti apa pula respon Ashanty ketika melihat syarat calon mantu untuk anak-anak Gen Halilintar yang ditulis oleh ibunda Atta dan Torik, Lenggo Geni Fado? Itu bukan ranahnya aku untuk bicara ya, balik lagi aku nggak mau menanggapi hal-hal yang di luar kapasitas aku. Tapi jadi mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan. Begitulah tanggapan Ashanty, di mana dirinya yang tidak ingin menanggapi perihal syarat calon mantu yang ditulis oleh besannya itu. Meski begitu, sebagai mertua, Ashanty pun juga menceritakan pengalamannya saat Atta Halilintar akan menjadi calon mantunya untuk mempersunting Aurel. Lantas benarkah Ashanty menerima Atta sebagai mantu yang tepat lantaran melihat sisi baik Atta seperti ketulusannya? Semua itu dimulai dengan suatu ketulusan sehingga akhirnya ujungnya pasti akan indah. Keluarga itu kalau bersatu terus semua silaturahminya jalan kan jadinya enak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.